Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamba yang beriman senantiasa memperkuat hubungannya dengan Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda-tanda hati seorang hamba yang memiliki hubungan kuat, ta'alluq yang kuat dengan Rabbnya adalah lisannya senantiasa hanya meminta, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan segala permasalahan, cobaan, musibah yang menimpa, segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah meremehkan doa. Karena doa adalah senjatanya orang yang beriman. Dalam sebuah riwayat dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah 3 doa yang sangat mustajab. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, doanya orang yang terzolimi. Kedua, doanya orang yang bermusafir. Ketiga, doa seorang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang pertama adalah da'watul madlum. Doa yang mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan. Adalah doanya orang yang dizolimi. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan kenapa 3 doa ini sangat mustajab, karena adalah laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada di antara orang yang berdoa tadi dengan Allah hijab, penghalang, maka sangat mustajab. Maka berhati-hatilah seseorang yang mungkin sekarang berada di atas. Jangan menzolimi bawahannya. Apalagi jikalau ada bawahan menzolimi atasannya. Apa sebenarnya zolim itu? Zolim adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allahu Akbar. Maka berhati-hatilah. Tentu zolim ini memiliki tingkatan-tingkatannya. Jikalau definisi zolim itu seperti tadi, berarti membuang sampah bukan pada tempatnya, itu termasuk zolim. Tapi zolim yang paling tinggi adalah asyirik. Sebagaimana Allah jelaskan, inna syirka la zulmun azim. Allah abadikan nasihatnya Luqman kepada anaknya. Sesungguhnya zolim yang paling besar adalah musyrik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbuat aniaya termasuk zolim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Janganlah engkau saling membantu menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Qila ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman fa kaifa ansuru zaliman. Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, kami tahu, paham bagaimana menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat zalim? Apakah dengan berbuat zalim juga? Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, tahjizuhu tamna'uhu fa inna dzalika nasruhu. Menolaknya, menahannya, menasehatinya, memberitahunya, karena sesungguhnya itu adalah menolongnya. Allahu Akbar. Barang siapa yang menzalimi orang lain, maka sesungguhnya ia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Siapapun, bawahan, apalagi atasan atau siapapun, jangan pernah kita berbuat zalim. Karena apa? Jikalau orang yang dizalimi itu berdoa, mengangkat tangannya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la syakka fihinna, laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada keraguan, tidak ada di antara orang yang berdoa itu, yang dizalimi itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala penghalang, maka mustajab.
Doa yang mustajab yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang bermusafir. Tentu bukan orang yang bermusafir dalam kemaksiatan. Musafir itu adalah orang yang berjalan, keluar dari rumahnya. Mungkin dalam berdakwah, menyebarkan agama ini. Mungkin juga silaturahim. Mungkin juga menuntut ilmu. Masya Allah. Apalagi orang yang menuntut ilmu, bermusafir keluar dari rumahnya, meninggalkan kampungnya untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Dalam sabda lain pun dijelaskan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan keluar dari kampungnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Menuntut ilmu adalah jalan cepat untuk masuk surga. Hadis lanjutannya adalah fa innal malaika, karena sesungguhnya para malaikat la tadau ajnihataha, akan meletakkan sayap-sayap mereka, mengepakkan sayap-sayap mereka, ridon li tulabil ilmi, tanda ridho kepada penuntut ilmu. Bahkan tidak cukup di situ, para malaikat pun akan senantiasa mendoakan mereka. Maka oleh karena itu, siapapun yang sekarang sedang bermusafir, berdoalah kepada Allah, insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang ketiga yang mustajab adalah da'watul walid ala waladi, doa orang tua kepada anaknya. Setiap orang tua pasti akan mendapat cobaan dari anaknya, sekalipun orang tuanya orang yang soleh, karena ini cobaan. Allahu Akbar. Dalam sebuah pepatah dikatakan, fa Musa alladhi rabbahu Jibril kafir, wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursal. Ada yang namanya Musa dididik sama malaikat Jibril, ternyata menjadi kafir, Musa as-Samiri. Dan ada yang namanya Musa dididik oleh Fir'aun yang mengaku Tuhan, Allahu Akbar, tapi justru menjadi seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka di sini orang tua jangan pernah putus asa ketika mendapat cobaan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Seorang anak menjadi cobaan. Jangan pernah putus asa, tapi angkatlah tangan memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak kita ini kesadaran, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak anak yang awalnya dia tidak mendengarkan orang tuanya, na'udzubillah, sampai durhaka, tapi ternyata karena doa orang tuanya yang tidak pernah putus asa, sehingga Allah berikan hidayah kepadanya. Ingat, batu itu tidak pecah dengan sekali pukulan, akan tetapi karena seringnya dipukul, lama-lama akan menjadi pecah. Allahu Akbar. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya, mustajab. Laisa bainahu wa bainallah hijab, la syakka fihinna. Tidak ada keraguan. Berdoalah untuk anak-anak kita, apalagi anak yang sedang menuntut ilmu. Minta kepada Allah agar dimudahkan. Karena sesungguhnya Nabiullah Ismail kecil, dia hanya menghentakkan kakinya, tapi atas usaha ibunya, yaitu Sayyidah Hajar, dari Safah ke Marwah bolak-balik, sehingga terpancarlah air Zam-Zam sampai sekarang ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.